Muncul kan? Ah, bisa ngono lho. Kuat ya. Iya iya. Oke, saya buka aja ya. Boleh, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya untuk member KMI ya. Dan mungkin ada beberapa mungkin yang belum join KMI ya. Jadi malam ini adalah kegiatan KMI yang mana eh sebenarnya event bulanan ya. Di bulan ini yaitu kita ada launching software dan pemilik softwarenya itu salah satu dari pengurus KMI, Bapak Ali Andriana. Dan software ini kalau nggak salah sudah support beberapa protokol, ya sudah multi protokol gitu Pak Ali ya. Iya, ya. Mulai dari Modbus, MQTT, kemudian apa terakhir OPC, OBC ya, OBC OPC ya, dan Bahnet. Bagnet. Ya, Bahnet. Dan malam ini akan dibahas yaitu protokol yang MQTT dan sekaligus launching ini ya, broker MQTT, salah satu benefit yang didapat bagi yang sudah terdaftar di KMI. Ya, oke, itu aja pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya kami akan serahkan kepada Bapak Ali Andriana. Waktu tempat kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi dari screen ini terlihat nampakkah tentang MQTT? Aman, aman. Aman screen ya. Oke, lanjut. Jadi begini, secara konsep itu MQTT itu penjelasan dari awal itu adalah yang seperti dilihat sekarang. Apa itu MQTT? Ya, MQTT itu kan salah satu protokol di dunia industri yang baru-baru inilah digalakan karena ringan, ya, karena ringan. Kemudian posisinya juga ada yang dipublish, ada yang subscribe. Artinya di sini tuh publish di sini device itu menerima, ya, device menerima. Kalau subscribe bahwa device itu mengirim ke server, artinya ke suatu PC ataupun sentralnya. Nah, rata-rata emang digunakan IoT dan SCADA itu karena ringan. Ringan itu tidak menghabiskan kuota ataupun bandwidth. Emang formatnya secara format adalah teks ya, format teks. Jadi banyak yang diakalin bahwa MQTT bisa kirim gambar nggak bisa gitu. Jadi gambar itu di convert jadi base 64, jadi berupa teks gitu, susunan-susunan hexa. Nanti di server itu di convert lagi dari base 64 ke convert ke image, gitu ya. Nah, sebenarnya untuk komponen MQTT sendiri hanya sedikit ya. Artinya di sini ada server pusatnya sebagai lalu lintas manajemennya di sana, disebut dengan broker. Kemudian publish. Publish ini tadi dibilang adalah pengirim data. Nah, pengirim data itu bisa dari device ke server atau server ke device. Itu sama dengan publish. Nah, subscribe itu penerima. Nah, penerima di sini berarti anggap server itu penerimanya berarti device eh, sebagai subscribe-nya gitu. Ngirim ke server. Oke ya. Nah, ini acuannya. Jadi ada publish, broker, subscribe. Jadi publisher ngirim ke broker, broker ngirim ke subscribernya. Konsepnya sederhana sih, nggak ribet-ribet. Saya yakin dari rekan-rekan juga udah
paham betul apa itu MQTT. Berarti kita coba evaluasi kembali terkait dengan MQTT ini. Nah, di MQTT itu bukan berupa address. Kalau di Modbus kan itu ada address dengan tipe data A, B, C, D segala macam. Tipe datanya integer, kemudian float, double, long itu kan itu standar di Modbus. Tapi kalau di sisi MQTT di sini hanya alamat. Alamat data itu berupa topik sebutnya. Kalau di mana di Node-RED itu payload ya. Nah, topik di sini ada namanya pabrik. Pabrik itu sebagai eh, induk suatu tipe atau temanya. Kemudian turunannya mesin satu, turunan lagi suhu. Nah, di MQTT modelnya seperti itu. Ya. Nah, di MQTT itu ada serinya eh, model COS. Ya. COS ini ada COS 0, 1, 2, di mana COS 0 ini adalah tidak dijamin. COS 1 minimal sampai, COS 2 itu pasti sampai. Satu kali. Ya. Jadi kalau misalkan kita bahasnya contohnya, nantilah ya kita ada contohnya. Ini sebagai gambaran awalnya. Nah, kelebihannya emang ringan, real time, dan mudah integrasi. Cuma kekurangannya ini suatu MQTT itu perlu aplikasi atau penerima induk, sebutnya server, ya, butuh broker. Secara data besar, kenapa tidak cocok? Makanya tadi, jika MQTT digunakan untuk ngirim gambar, maka gambar itu harus dikonvert menjadi base 64. Base 64 itu lumayan banyak, ya, berapa word yang membuat hexa itu akan memakan space kilobyte-nya, teksnya, gitu, ya. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, MQTT yang sekarang umum itu biasanya menggunakan MQTT Explorer. Contohnya, ini ya contohnya ya. Ya, saya sering. Ini ya. Nah, sharingnya kelihatan gambarnya kah? MQTT, ntar yang MQTT Explorer. Tadi tuh kan Ya, kelihatan ya. Jadi ini adalah MQTT Explorer adalah untuk komunikasi dengan MQTT broker. Dan alhamdulillah sekarang KMI udah punya MQTT servernya, ya. Jadi MQTT server itu ada di area sini. Nanti secara launchingnya mungkin akan diresmikan oleh Pak Ketua Cak Fuad untuk dipublish terkait dengan MQTT punya KMI. Jadi setiap member KMI punya fasilitas untuk menggunakan MQTT broker milik KMI. Ya. Ini sebagai contohnya, ini usernya kita konekkan. Oke. Nah, di sini belum ada apa-apa nih, belum ada topik. Nah, topiknya bisa dibuat menggunakan kita ngetik dari sini dari JSON. Contoh sederhana, kita mainkan JSON-nya adalah seperti ini. Temperatur. Ya. Nah, topiknya contohnya adalah sensor. Sensor. Kemudian turunannya suhu. Kita coba tes publish. Nah, ini harusnya muncul. Ya, ada 20. Tapi kalau misalnya gimana kalau saya buatnya sensornya bukan sensor nih, contohnya ruangan.
ruangan, suhu. Habis. Ini nggak akan dapat dikirim. Nah, kenapa tidak dapat dikirim? Sebab di KMI punya aturan, ya. Tadi pernah dibahas, aku jamin rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan, walaupun benar, aku jamin. Ya, coba sharing. Bagi yang meninggalkan dusta, walaupun ini. Ini tampilannya. Jadi punyanya demo user tuh dia punya room, Aliskida dan sensor. Subscribe-nya dibatasin. Ya. Ini di sini udah terdaftar punya Simor. Simor juga Simor sudah punya satu subscribe ya, itu Pasor data. Nah, demo user karena tadi saya menggunakan demo user di sini, maka ruangan tidak masuk ya, ruangan tidak masuk. Sehingga hanya baca sensor dan room saja gitu. Tuh, ya. Nah, enggak seperti ini. Ini sebagai MQTT-nya. Bagaimana jika di aplikasi yang lain gitu. Nah, di aplikasi yang lain sebelum dilanjut sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, ini sebagai MQTT explore-nya. Coba pakai ini Pak, kalau umpamanya yang di JSON-nya ditambahin, apakah muncul semua yang lainnya juga Pak? Maksudnya gimana? Sebenarnya pertanyaan saya ada di ini juga, ada di topik juga. Itu kan di situ ada sensor, terus habis itu ada subtopik suhu ya. Itu apakah bisa secara bebas ditambahkan subtopiknya sampai ke bawah kayak sensor, suhu, itu ada suhu apa atau suhu apa gitu di bawahnya. Boleh. Oh, Contohnya gini limitnya kan, ya. suhu 2 lah misalkan ya, suhu 2. Oke. Nah, suhu 2 ya. Nah, seperti ini. Suhu 2, publish. Maksud saya ini Pak, kayak ini kan ada sensor garis miring suhu, terus habis Ya. langsung langsung payload kan ya, jadi langsung masuk ke JSON. Nah kalau Hmm. umpamanya sensor garis miring suhu garis miring satu gitu, bisa, apakah akan jadi sub topik lagi? Gini maksudnya. Oke 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 oke. Oke. Berarti itu bebas Pak ya, bisa sampai ini Bebas. kan ada Yang limitasinya gitu. penting depannya. Karena di depannya kan sebagai gambarannya tadi, eh, di settingan manajemen yang punya KMI, itu sensornya ada tanda pagar di sini. Ya. Jadi paling besar, misalnya induknya itu sensor. Nah, kalau ada tanda pagar, dia turunan bisa. Nggak masalah. Oke oke oke. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita ke MQTT lagi, konsepnya seperti itu. Jadi mau pakai sub yang lain juga nggak masalah. Gitu. Sub-sub lagi turunan boleh. Misalkan di sini Inti, satu, garis miring lagi, 23, ada turunan lagi. Gitu. Jadi tidak mesti satu bagian, hanya saja pembacaan di sini. Kalau di aplikasi sebutnya level, ya, 0 level sensor, eh, level titik nol, nah itu urutannya. Jadi kita harus paham betul urutan dari sisi MQTT-nya, gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau ya dengan jadi intinya itu Cali ya. Ini kan
kita harus nge-create topik dulu di dashboard manajemennya MQT di brokernya KMI gitu kan ya. Betul. Jadi gini, setiap setiap member itu dikasih fasilitas user sama password. Artinya user sama password itu udah ditentukan oleh member sebenarnya. Nanti ada form terpisah sehingga si member itu mempunyai user dan password default. Maka admin dari KMI akan membuat user tersebut nanti nanti user itu bisa meng-create sendiri apa subscribe-nya, hanya dibatasin. Mungkin dikasih tiga subscribe per member itu. Bisa create contohnya nih. Saya buat contohnya sebagai gambarannya. Nah, saya masuk ke punyanya portalnya user ya, masuk ke portal user. Kelihatan ya webnya ya. Oh ya, link daftar usernya share di kolom chat aja ya. Boleh di form ya, di share ya. Nah, ini sebagai contohnya. Demo user tadi kan udah dibuat nih. Room Aliskada dengan sensor pagar. Nah, pagar ini berarti bebas urutannya. Kalau ada salah satu subscribe-nya topiknya ada room Aliskada, hanya ini saja, hanya Aliskada saja. Tidak boleh yang lain, gitu. Dan ini maksimum dua. Jadi di sini ada keterangan 2/2 topik. Artinya ini udah dipakai semua nih. Demo user ini hanya dibatasin 2 topik maksimal. Nah, kalau misalkan dari user itu mau mengirimkan ke ini bisa nambah banyak nggak sih? Sebentar. 2 layar. Kalau MQTT brokernya kelihatan kah? MQTT Explorer-nya Kelihatan, kelihatan. kelihatan ya? Kelihatan. Oke, contohnya gini. Nah, sensor ini saya mau publish nih. Nah, ini ada publish. Kita cari topiknya. Tadi kan sensor nih. Kita bahas sensor. Nah, kalau publish harus salah satu. Artinya salah satu itu begini. Harus yang lebih spesifik. Gitu ya. Jadi di topiknya kita edit dulu nih. Jangan pakai umum. Contohnya ini adalah suhu sensor ruangan. Sensor ruang. Ya, simpan. Sehingga pada si publish, di sini kan masih belum ada nih, belum ada ruang di sini, ya, di MQTT broker apa MQTT Explorer-nya. Saya publish, saya cetak di sini sensor ruang. Nah, kita buat seperti tadi JSON-nya. Ruang 1 4. Kita kirim nih, tes. Nah, ini ada nggak? Gitu. Kita coba ininya ruang. Coba kirimkan. Ruang. Ada yang salah kah? Belum sampai. Jadi intinya di user tuh bisa melakukan pengiriman data dengan publisher ini, ya, ke suatu device. Artinya device di sini misalnya di ESP, jadi server bisa ngasih perintah ke sana, gitu. Topik di sini.
Dan user juga, kalau tadi kan password sudah dibuat default ya. Password sudah dibuat default, maka user juga boleh merubah passwordnya. Password yang lama, baru ganti passwordnya. Supaya nanti di MQTT di sini, kalau kita lihat di sini, ada namanya password, username dan passwordnya. Sebagai contohnya, ada seperti ini. Demo user, demo 123. Ini salah satu contohnya. Ini settingannya. Gitu. Jadi intinya anggota member KMI yang lain pun tidak bisa melihat subscribe ataupun publisher dari member yang lain ya karena sudah dipilah-pilah usernya gitu Cali ya. Betul. Jadi nggak akan nyampur. Nggak akan nyampur. Betul. Dan ini juga masih dievaluasi, artinya evaluasi begini. Ini ada kemungkinan nyampur karena MQTT itu pasti contohnya gini. User A menggunakan topik sensor ruang. User B sama sensor ruang. Ini ada kemungkinan nyampur karena MQTT dasarnya adalah berdasarkan topik. Siapapun yang ngirim, jika topik sama akan muncul. Itu pasti ada kemungkinan ada. Tapi kalau username dan passwordnya beda kan nggak bisa Cali. Kalau yang saya pernah tuh ikut masuk juga, Pak. Pas benar-benar apa istilahnya tuh IP-nya sama, sempat masuk juga. Cuman coba dulu aja evaluasi. Artinya kalau misalkan ada yang masuk, ada kemungkinan dipasang user depannya. Jadi misalkan ini sensor ruang. Jadi awalnya di sini ada demo user garing sensor garing ruang. Contohnya gitu. Jadi di depannya dulu punyanya user. Tapi ini hasil evaluasi dulu ya. Jadi kita coba monitoring dulu biar KMI member coba-coba dulu. Artinya kami dari tim develop untuk MQTT Management tuh mencoba untuk mengevaluasi dan kehandalan dari server ini sekuat apa sih gitu kalau emang dicecar. Kalau satu dua user masih aman, tapi saya coba dengan member KMI yang udah ribuan ini ya, yang lumayan banyak, mudah-mudahan diserang dengan MQTT apakah handal atau bagaimana. Ini sebagai evaluasi juga. Gitu. Ya, Coba tak publish Cali. boleh boleh. Tapi harus usernya harus di Ya sebentar, aku kemarin userku kemarin aku lupa oh. Yang ya Simor user apa tuh kemarin? Simorto aja. Kalau di sini sih usernya Kak cuman Simor pas Simor, Alutro, topiknya si passwordnya sing lali aku. Simor. Ah, iso lah eh, lihat ini passwordnya. Aku nggak lupa bisa, passwordnya. nggak bisa, Eh? nggak bisa. Paling dia Bisa. dia Ya ini nambah baru aja nama baru. boleh boleh. Coba tambah user baru Cak. Oke, apa? Simor. Simor apa? Kali Simor ada dua nanti. Oh, Simor 87. Terus passwordnya Alutrol 87. Nah, coba ya. Ya, Alutrol 87. Nah, ini save. eh, Validasi sertifikat dinonaktifkan kan ya? iya. Ini dibatasin aja tiga ya. Oke, buat. Kalau belum di create, saya nggak bisa connect ya. Nah, kita create dulu nih, create 87 Hmm. ya. Topiknya apa, Cak? Topiknya ini Alutrol garis miring KMI. Oke, subscribe publish. Oke, udah ditambahkan. Sudah. Udah, 103 217 145 142 ya. ya. Portnya 1883. Tuh, Username Simor dan passwordnya Alutrol 87. ya. Eh, username Simor 87. Makanya nggak mau. Usernya Timor 87.
Alutro 87. Oke, tak coba publish ya. Publish tadi Alutro KMI ya. Ya, KMI. Nah, Cak Ali coba posisi login ini ya. Di demo user ya. username, di MKT Solar pakai login pakai akun yang lain ya. Ya, ini Alutro. Saya coba samain dulu ya. Samain dulu yang punyanya demo user. Alutro tadi itu apa sih? Ih, lupa sih. Alutro KMI. Muncul nggak? Oke, sebentar. Alutro. Nggak muncul kan? Muncul kan? Oh, ini login pakai apa? MKT Explorer-nya. Demo. Demo user. Oh, Sama muncul pasti. ya. Karena MQTT itu bukan berdasarkan user, tapi berdasarkan topik. Siapapun user itu ngirim, topik yang sama akan nyampe. Oh, berarti kita harus apa Jadi merahasiakan topiknya berarti ya? nggak bisa, pasti ada kemungkinan sama sih. Oh gitu. Jadi jadi antisipasinya adalah di depannya ada demo, misalkan usernya. Contohnya nih, saya pakai ini kan demo user nih. Secara Mm-mm. otomatis ya, artinya saya akan dibuat secara otomatisnya seperti ini. Nah, seperti ini, demo user Ultra KMI. Oh. Itu pasti akan beda karena user dibuat unik, nggak boleh yang sama. Gitu. Jadi nambahin nama usernya aja. Ya, ini hampir sama, MQTT ini hampir sama yang punyanya Highwell. Nah, punya Ewel. Highwell itu kalau MQTT formatnya pasti depannya itu serial numbernya device. Data ya? Data apa device? Data, serial number, serial numbernya device, baru payloadnya, apa, topiknya. Topiknya. Mm-mm. Pasti itu. Hmm. Supaya nggak campur, nggak sama kayak gini. Makanya ini pakai user nanti paling saya tambahin. Mhm. Gitu. Berarti brokernya MQTT ini kayak kalau umpamanya kita tambah-tambah user itu sebenarnya kita masih sharing broker prosesor ya Pak ya. Betul. Jadi sharing topik sebenarnya. Sharing topik. Kalau topiknya sama pasti sharing. Berarti beberapa user ini sharing sharing ini juga ya maksudnya ya udah satu MQTT server gitu aja ya. Iya, gitu Pak. Duh, itu KMI temperatur. Aku ngirim V kok. Gak muncul ya. Hmm? Ini Bukan temperatur dia temperatur. punya siapa? Punya siapa? Tuh, si. Karena di sini kan saya udah ganti Oh, nih demo user. Kalau pakai awalnya demo user, ya pasti akan ke sini. si. Oh, ini kok KMI. Oh, ada yang ngirim paling versi lain. Hmm, saya ngirim lain. Saya ngirim, PRN kok. gitu. PRN. Ini nggak ada. Ke saya udah Hmm? ngilang. Karena topik Alutrol KMI di saya tidak ada, hanya ada demo user aja. Pasti nggak akan nyampe. Karena beda topiknya. Oh, oh, berarti gini. Intinya kan masing-masing user itu harus bedain topiknya dengan orang yang lain kan intinya gitu ya. Betul, betul. Makanya saya antisipasi pasti ada yang sama. Kalau udah ribuan, Hmm, pasti ada yang sama topiknya. ya, Nah, maka antisipasinya yang unik pembedanya adalah user. nama user. Nama user. Hmm, Jadi nama user, baru topik. Tapi itu ya. secara pembuatan role-nya topik, nggak jangan ditambahin. Udah biasa aja. Misalnya Alutro KMI. Tapi yang nanti yang diterimanya adalah misalkan tadi Simor 87 slash Alutro slash KMI. Udah otomatis itu keterimanya. Hmm, Secara tidak langsung ya. iya. Ha.
Itu sebagai pembeda, jadi nggak akan campur. Heeh. Mungkin di ininya, mungkin di penambahan rulesnya bisa dikasih prevention kali ya. Barangkali untuk nambah rules, kita masukin root topik yang pertama itu dicegah biar nggak sama dengan topik yang sudah dipakai di dalam gitu untuk beda user. Nanti gini Pak, kalau model seperti itu, secara program eh, ada dua kemungkinan. Usernya bingung, saya pengennya yang itu gitu loh. Saya pengennya topiknya itu gitu. Karena Masa apa? Di masa ESP3, kasih gratisan itu. iya, karena kan di ESP-nya 32, di ESP32 saya pakai topiknya itu. Kalau topik yang lain, mungkin kalau yang depannya karena nama user ya itu mau nggak mau wajib tambahin. Tapi topik intinya kan tidak mengubah gitu. Jadi yang mengubahnya adalah yang memfilternya adalah per user tadi secara tidak langsung. Paling itu paling saya tambahin secara metodenya. Tapi kalau nge-create username dan password di yang tadi apa daftar apa Jadi admin, ini khusus admin. ya itu kalau dia potensi sama bisa nggak itu? Potensi sama admin yang verifikasi. Jadi makanya Oh, kalau saat misalkan nambah user, saat nambah user kemudian tiba-tiba username-nya sama dengan sebelumnya itu masih bisa masuk enggak itu? enggak udah di protect unik Nah, berarti kan intinya pembuatan topik itu diawali username, kemudian topik. apa? Ya, username, kemudian slash KMI, kemudian slash, nah topiknya yang dibuat terserah apa saja gitu biar Hmm, beda tadi sih. bisa itu. Jadi intinya pembedanya ada di nama user awal. Betul, Nama user awal berikutnya kan topiknya bebas. Bisa pakai tanda ya, panah, apa tanda pagar atau misalnya topik yang lebih identifikasinya mm-mm, detail bisa. gitu. Heeh, nanti saya coba revisi Oke. lah konsepnya, konsep seperti itu. Tapi dari sisi user nggak usah mikirin depannya, cukup aja topik yang dia inginkan apa. Karena nanti secara software udah otomatis ditambahin, Mm-mm, gitu. Ada defaultnya lah, jadi saya tambahin. Kalau misalnya makanya tadi untuk tambah user ini biar tidak menjadi pekerjaan admin, ini takutnya ini kan KM itu pengurus KM itu orang sibuk semua ya. Jadi biar membernya agak-agak mandiri lah, namanya user, masuk heeh, password gitu kan, email. Nanti artinya email yang masuk ke KMI itu sebagai titik verifikasi, titik verifikasi terkait tadi. Kalau misalkan misalkan saya terdaftarnya menggunakan Yahoo, tapi pada saat daftar ke MQTT saya pakai Gmail, kan itu berbeda. Berbeda di sini artinya ada penolakan. Itu ada rencana seperti itu. Sehingga admin itu tidak perlu lagi istilahnya membuat tambah user baru biar member aja yang nambahin semuanya nambahin otomatis sesuai dengan nama lengkap nanti otomatis verifikasi. Nah verifikasi aktivasinya pun ada pengiriman token ke email, token ke email, takutnya nama saya tapi punya emailnya Cak Fuad misalkan main tembak-tembak aja toh tahu orang KMI padahal saya sendiri bukan member KMI gitu loh, bisa aja kan. Nah nanti masuk ke email, nanti di email ada aktivasi aktivasi user MQTT, nanti link ya konsepnya seperti itu. Jadi yang punya email tersebut pasti tahu dong dia emailnya di mana, bukan punya orang lain nyaplok gitu gitu. Yang antisipasinya seperti itu rencana awalnya itu terkait ini sekalian sekalian sosialisasi tentang entity di punya KMI sambil ngetes-ngetes servernya. Gitu ya sebagai gambarannya. Oke, aman ya. Nah, untuk sebagai gambarannya dasar MQTT tadi, MQTT Explorer ini bisa dibuat suatu evaluasi. Artinya dari device dari ISP32 misalkan atau dari device yang lain yang punya support MQTT masuk atau enggak ke broker.
kemudian dipublish dari broker kirim data nggak gitu ya. Nah, ini sebelumnya salah satu untuk mengikuti broker ini bisa membuat dengan aplikasi lain ya. Aplikasi lain itu apa? Ya, kebetulan saya sendiri yang membuat, contohnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dashboard seperti ini dibuat, ada tren, ada katalog, alarm, dan info. Sederhananya, ini hampir sama dengan SCADA-SCADA umumnya lah. SCADA umumnya kalau misalnya orang yang dibilang itu ada SCADA, ada HMI, ya sama aja. Ya, modelnya adalah untuk interface kepada orang. Jadi human machine interface untuk HMI. Kalau SCADA sendiri kebanyakan ke data logger larinya. Nah, di sini ada salah satu produk ya atas dukungan KMI juga dan dari ilmu-ilmu orang-orang hebat di KMI ya saya coba membuat yang sederhana lah ya, sederhana yaitu dengan alih SCADA. Nah, sebagai contohnya tadi kan ada MQTT nih. Nah, MQTT itu saya menggunakan MQTT yang punyanya eh, KMI. Nah, ini KMI MQTT. Ya, saya menggunakan demo user gitu ya. Kemudian sebagai pembacaannya saya coba tag di sini ada MQTT. Nah, kita lihat MQTT punya sensor alis SCADA. Nah, ini punyanya KMI. Ya, level 1 ini ada KMI. Nah, di sini ada cost value apa online value-nya. Ini tertulis bed. Bed di sini karena di sisi MQTT punya user ini nggak ada. Tuh. Di sini kan ada sensor alis SCADA nih. Nah, di sini nggak ada sensor alis SCADA. Kita rubah dulu. Namanya itu kayak mana kemarin caranya kau buat, Day? Coba seperti ini. Jadi ininya ini kita minta dari ChatGPT. Mintalah kayak gitu. Nah, ini ya, kita cek nih. Saya mau ngirim kita force. Kita cari tadi MQTT broker. Contohnya saya post nilai contoh 56. Kita cek di sini. Ini ada list kadar temperatur 56. Kenapa ada temperaturnya sedangkan saya nulisnya hanya 56 saja? Ya. Nah, settingnya di sini ada di bagian edit tagnya. Ini level 1, topiknya sensor alis kadar. Nah, ini JSON-nya pakai temperatur. Sehingga temperatur nilai 56, maka di sisi MQTT-nya itu sensor alis kadar temperatur 56. Gitu. Sebagai gambarannya, contohnya misalkan saya dibuat dari awal ya, sebagai gambarannya. Kita buat dari awal pakai ini. Studio. Kita buat device-nya ke misalkan KMI MQTT. Ambilnya ke MQTT client, connect to broker. Ini kita kopikan browsernya, IP servernya. Kita tes connection. Setelah ada yang di tapi harus lewat tahap pertama dulu. tutup dulu ya. Pastikan di mana kita ada, selain orang tidak terganggu, orang juga senang. Misal, wajah netral daripada kita Ini demo user. tapi ada yang lebih bagus senyum. Maka Demo. harus coba cara
S salah Terhubung ya. Ini saya pasang MQTT KMI dikonekkan ke Aliskada. Kita simpan. Oke. Sekarang kita buat tagnya. Nah, tagnya saya buat tag menggunakan MQTT tadi, namanya contohnya ruang. Tadi contohnya ruang. Topiknya harus sama dengan topik yang ada di webnya, yaitu sensor pagar atau misalnya demo user Alutro KMI delay. Contohnya seperti ini. dan seorang ulama kiai yang setiap pagi sholat keliling ini sebelum bisa Ini datanya misalkan biasa saja, bisa raw, bisa JSON. Saya buat ini dotnya, contohnya adalah temperatur. Ini simpan. Yang QTT-nya sini simpan. Oke, kita coba online kan nilainya. Ini masih kosong. Kita coba force 10. Kita cek di sini di MQTT broker ada nggak? Nih, demo, Alutro, temperatur 10. Kalau misalnya saya rubah di sini, misalkan dengan temperatur 20. Demo user Alutro KMI 20. Bagus. Di sini 20. Ini karena masih force. Dibuat publish. tapi jangan juga jangan ya. Tapi lelaki sunahnya harus Jadi pengiriman ke server-server tinggal diolah, mau kemanain gitu. Ya. Nah, pemasangan di dashboardnya juga sama. Nah, contohnya saya buat dashboard ini. Dashboardnya contohnya ini halaman 1. Overview. Overview, contohnya saya mau buat tadi nilainya set point, ruang, maksimumnya 0 sampai 100. Ya. Kemudian ini biar kelihatan terang, backgroundnya atur. Kemudian warnanya kita buat gelap. Kemudian fontnya kita atur, font colornya diterangkan. sambil kita baca Quran dulu ya. Oke, kemudian ini dibuat hitam. Tidak mau datang besok hari Ahad berapa yang sudah berkopi. Ya 2.700 masuk santri, nah berarti insya Allah akan ramai ya. Mungkin sekitar 3.500-an saya. Semuanya nanti makan sama-sama supaya kebagian bekal masing-masing ya. Inginnya Kita save di sini. kita bekal makanan. Yang nanti Maka tampilan yang sebelumnya kosong kita refresh, ini akan ada. Isi 10 sesuai dengan yang di sini. Kita set.
Ini udah 5 di sini. Ya. Oke, ini masih dalam tahap evaluasi, jadi masih ada mungkin ada beberapa bug di sini. Nah, jika ada tambahan-tambahan dari dashboardnya sendiri, bisa dibuat macam-macam. Oke, code juga bisa, arahan ke hampir sama dengan SCADA umumnya lah. Kan kemudian unitnya. Dari sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini ada penentuan alarm juga ada. Jadi jika tagnya ruang tadi high misalkan high, high berapa, set point di berapa, dating berapa, misalkan set pointnya adalah 11, ininya ada warning. Kalau misalnya ada perubahan, edit di critical. Nah, merah. History juga ada. Ini adalah history untuk data loggernya. Jadi artinya di sini ada per 30 detik ya disimpan datanya. Kalau ini adalah penyimpanan datanya per 5 detik. Ini bisa diatur per detik juga boleh. Tapi di eh, pengisian ke database-nya per 5 detik. Ini ada status dari server sendiri. Bisa kelihatan di sini koneksi yang terjadi ya, historinya lah, historinya. Nah, gimana kalau misalkan si aplikasi ini, dashboard ini mau dipindah ke komputer yang lain? Nah, di sini ada suatu project. Project ini dibuat ekspor. Nah, ekspor project ini saya mau eh, dipindah ke PC yang lain. Ini bisa buatnya. Nah, untuk sementara ini ada suatu lisensi yaitu trial. Jadi ada 100 tag, batas waktu sekitar 30 hari. Ini ada starter, standar, profesional, dan di sini sesuai dengan jumlah tagnya. Ada yang unlimited. Ya, unlimited itu ada enterprise. Gitu. Dari sini ada pertanyaan? Ini bisa kelihatan dari tagnya. Kita lihat mana value-nya. Masih 10, tapi di MQTT-nya udah nyampe. 2. Oke. Mungkin kalau dari saya cukup untuk pengenalan apa itu Aliskada, kemudian MQTT, sama sosialisasi dari MQTT KMI broker. Ada pertanyaan kah, Cak Fuad atau tim yang lain? Di sini ada pertanyaan setelah isi link registrasi selanjutnya apa? Nah, nanti di sini ada tim admin yang akan memverifikasi, Pak. Memverifikasi terkait dengan link Zoom-nya itu. Verifikasi ini terkait dengan email yang diisi dengan email yang terdaftar di database-nya KMI. Sehingga nanti ada notif atau pemberitahuan bahwa
user MQTT sudah aktif. Di sini untuk Aliskada, setelah rilis itu berupa aplikasi lokal yang dapat dipasang di satu device, misalnya di edge computer atau di web, dashboard dengan server sendiri. Betul. Jadi nanti Aliskada itu bisa berupa aplikasi yang bisa embedded di suatu device. Ya. Saya udah mencobanya, udah mencoba di Raspberry ya. Di Raspberry ini, jadi Raspberry ini bisa muncul. Nah, ini Raspberry-nya. Ya, Raspberry ini sudah saya cobain, bisa menjalankan Aliskada. Ini pakai Raspberry 3, jadi pakai yang apa Raspbian 32 bit. Selama storage-nya mampu, masih aman karena database-nya menggunakan database SQLite yang ringan-ringan aja. Oke, gitu Pak. Satu, saya coba publish dari publish-nya. Oke, yang Bapak mana le? Hah? Gimana? Aman cak, aman cak. Aman. Nah, ini misalnya saya inject nih dari MQTT. Tadi lupa force-nya diaktifkan. Kalau force diaktifkan, ini ngeblok. Artinya kita force nilainya ditahan di situ terus. Nah, kalau misalkan di sini saya isi, ini otomatis ngisi. Kita lihat di dashboard-nya juga ini ada 20. Saya rubah di sini 100. Ini saya 100. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya dari hardware mau push nilai, subscribe lah, subscribe, publish itu, publish nilai ke topik, dia akan update suhunya. Nah, kalau misalnya gimana kalau yang bagnet nih? Ini ada bagnet. Ini produk bagnet yang kemarin kita bahas, hardware-nya. Ini punya KMI produk. Bisa nyambung nggak? Nah, di sini punya Silanas nih. Suhunya 26, kelembaban 64. Kita tambahkan kali sekada, bisa nggak? Kita coba ya. Nah, kita coba tambahin device-nya ini adalah misalkan KMI bagnet. Kemudian cari bagnet IP. Ini nggak tahu nih IP ini berapa nih IP-nya. Kita coba search scanning. Dapat nggak? Yang connect. Iya, benar. Saya coba konekkan dulu. yang bisa dicoba itu yang Mana dapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi Coba tes koneksi.
Udah double kayaknya. Sebentar, sebentar. Ada yang hijau-hijau tuh. Ada yang bentrok. Itu AB-nya masih nyaken kayaknya kan. Gak mau di AB, gak maunya kan. Sebentar, Ya tapi sebentar. AB-nya kayaknya masih nyaken itu loh. Hapusnya nah. Allah menunjukkan jalan. Jangan. Menunjukkan jalan-jalannya macam-macam. Apakah itu jalan tobat, jalan rezeki, jalan menuju kebersihan hati, punya guru yang baik, punya teman-teman yang soleh, jalan mendapatkan kebahagiaan, apapun yang jalan kebaikan, Allah yang punya janji Allah akan ditujukan. Wa inna dan sungguh wa inna Allah dan sesungguhnya Allah lama al muhsinin benar-benar bersama orang yang berbuat ihsan. Jadi Ya nggak maunya kan. Pin hardware-nya bermasalah. Intinya ini bisa dibaca dari sini. Coba Jadi cabut power, cabut power. harusnya dapat. Cabut power. Reset power. Iya, powernya nggak kuat ini. Karena petunjuk ini kunci segala. Nah, ternyata petunjuk ini disandingkan oleh Allah dengan jihad. Oh ya, belum menjadi ahli tafsir, tapi membaca beberapa tafsir dan mencoba menyederhanakannya dengan penjelasan ini. Jadi menurut para ahli tafsir, petunjuk Allah itu, hidayah Allah itu Nggak dapat. disandingkan dengan sungguh. Nggak dapat IAB-nya. Scan-nya IAB nggak dapat. Sebelumnya normal, tapi nggak tahu nih hardware-nya masalah. Jadi di Bagnet juga ada scanner. Nanti akan dapat ini ya, IP-nya. Kemudian kita tes connection. Bersama hitungannya. Kalau misalkan nggak pakai punyanya ini. Akan pakai simulator. Masih ingat pelajaran yang lalu? Satu, kita ini lemah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali Allah yang menguatkan. Ini dapat Kita ya. tidak bisa Ini ada. Contohnya gitu. Kita set. Kita tidak mampu berbuat taat kecuali Allah memberikan kekuatan. Test connection. Sebagai pertemuan ini, karunia Allah nih. Kalau Allah nggak tolong, nggak nyampe di sini. Saya B tutup dulu. Saat yang sama nih, sekarang ada yang belajar, Device dapat. sedang belajar juga menyimak. Kemudian kita ambil tagnya punyanya Bagnet. Kita lihat browse objeknya ada, ini ada indoor. Indoor pakai flat black. Kita cek di sini online-nya ada di 55. Jadi kalau misalnya kita rubah nih 54, kita buat pasang di dashboardnya untuk rent. Dan kita pasang punyanya tagnya ruang indoor.
sampai jam 8:30 lewat. Ini maksimumnya auto. Pokoknya 1 jam dari mulai. Tapi tidak tahu. Sehingga waktu di sini ya tidak akan muncul temperatur indoor. Sama sekali. Ini pembacaan dari baktet yang punyanya temperaturnya gimana ini? Di Jerman 40.000 liter. Bagaimana? Nah, nilai di sini bisa kelihatan dari sana. Ya. Ini 54, 53. Ini. Kita tambahkan Dan Allah janji nih. di dashboardnya suatu value, contohnya hitam sama gerak beratur juga Kita untuk persen. itu Nah, di sini akan muncul. kalau Betul. dekat Ya. presiden susahnya setengah mati, benar? Karena tidak, apa aja Nah, dengan kesan. 53,5 ini kan di refreshnya adalah per 5 detik. Flashing apa 30 detik, maaf. Update datanya per 30 detik. Kalau mau per detik ya tinggal diatur di sisi database. Lihat banyak. Jadi kita singkat aja. Ini apa sih itu namanya sedebat atau sastra? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gimana kalau mau suatu tabel? Oke, kita buat tabelnya. Kita geser dulu ini, geser. Geser. Kemudian saya pengennya beberapa tabel. Wah, tabel ada yang data log. Data lognya kita besarin yang dengan datanya. Yang datanya sama ini juga. Kita mau dekat sama dia sederhana. Sehingga di sininya akan muncul. Entah. Nah, kalau misalkan rekan-rekan mau pindah nih, mau pindah suatu aplikasi. Nah, di studio ini udah disiapin sisi project. Saya mau ekspor nih hasil ini. Ekspor, contohnya kita simpan di sini aset. Simpan. Jadi kalau misalkan di sini saya nggak tahu nih, misalnya ada dihapus, hapus, save. Nah, di sini pasti akan song. Nah, saya pengen impor nih dengan data yang tadi. Impor data yang tadi. Di sini ada 2 device, 2 tag, 1 alarm, 1 dashboard, 0 result. Replace. Sehingga di sini akan muncul. Ya. Jadi dengan impor di sini bisa pindah-pindah secara. Jadi seperti inilah, seperti kita ngetik di suatu file Word, Microsoft Word-nya di setiap komputer pasti ada, tapi dokumen Word-nya kita yang punya maka file open. Nah, itu diimpor juga sama. Ya. Ini kondisi alarmnya. Gitu. Bisa di ACK, kalau misalnya ada histori. Kalau di ACK dia masuk ke histori secara alarm. Ini sebagai gambaran kasar dari Aliskada. Untuk lebih detailnya nanti bisa dioprek sendiri yang nyamannya bagaimana. Ya. Nah, di sini kan ada lisensi ya. Nah, lisensi di sini masih di kondisi trial. Trial itu hanya dikasih 100 tag mungkin cukup lah untuk ngetes-ngetes. Ya.
Nanti saya coba share ke Pak Ketua untuk bisa berbasis Windows dulu. Bisa berbasis Raspberry juga bisa, kemudian Orange Pi bisa, Mini PC basis Linux juga bisa, gitu. Oke, itu paling dari saya. Ada Kali tanya kali. siap? Ini ada fitur notifikasi enggak? Asalkan kirim Telegram ataupun ke WhatsApp gitu. Kalau pengirim notifikasi ke yang lain belum, email, WhatsApp, Telegram belum ada, belum ada. Tapi Jadi kalau untuk bunyi sudah ada ya, hmm, alarm bunyi. alarm bunyi ada. Hanya saja ini kan konsep awalnya adalah lokal. Jadi Hmm. lokal. Jadi lokal tuh untuk WA, Telegram, anggaplah tidak ada fasilitas internet. Gitu. Nah, untuk sisi apa dari sisi dashboard, kalau online bisa dibuat. Contohnya, contohnya ya, contohnya saya buat barunya seperti monitoring tracking ya, tracking. Tracking, contohnya saya buat peta bisa di sini. Nah, di sini peta saya pindahkan dulu ke navigasi key-nya. Ini page tadi saya page overview. Nah, maka di sini copy aja ya, copy. Ini save dulu, baru pindah ke page satu tadi, overview. Ini paste di sini. Ini peta, anggaplah ini namanya peta. Bisa pindahkan ke page 2. Maka di sini di Aliskada dashboardnya ini ada peta. Klik, baru pindah peta. Klik lagi, balik lagi ke page. Gitu. Jadi di sini navkey-nya coba ganti ya, jangan navkey lah. Navkey-nya pakai overview. Oke, maka di sini ada muncul overview. Nah, Untuk injek hmm? untuk injek datanya ke map. Nah, map di sini ada. Ini ada tag-nya, markernya. Oh, add marker. Add marker, ada tag-nya. Tag, ruang. Jadi di kalau misalkan datanya itu berupa MQTT nih, data dari SP32 punya GPS, ngirimnya pakai MQTT, maka di MQTT kan ada topik nih, bermain di Mm-mm. topik. Topik longitude, longitude bermain dari sana. Nah, itu nanti di tag aturannya. Tag tadi. Jadi di MQTT tadi yang dibuat ini isinya apa? Longitude misalkan, gitu kan? Mhm. Demo user control ini longitude. Kan di demo user control tuh ternyata ada beberapa topik turunan nih. Ada Ya. temperatur, ada longitude segala macam gitu. Bisa. Oh. Nah, itu longitude, longitude aja longitude, longitude. Jadi yang diambil nanti isinya, ya, isinya. Kan kadang di sini tuh ada apa? Umum. Kalau dibuat tuh kan modelnya satu JSON kirim banyak parameter gitu kan. Mm-mm. Nah, seperti ini. Nanti di sisi mana? Saya lupa JSON tuh gimana? Gini ya urutannya. Ada komanya nggak? Kalau misalnya tuh, saya lupa. Pokoknya nanti dia menyesuaikan dengan isiannya. Untuk dengan isiannya, sehingga di sisi petanya tinggal diisi aja tagnya. Marker, tag berapa, labelnya apa, kemudian gambarnya apa, image kah atau circle, tuh. Kemudian warnanya, warna markernya apa. Gambar Contohnya mobil gak ada, Cak. bisa dibuat. Nah, ini ada image-nya. Image-nya mau apa mobilnya? Mau mobil kayak mau apa bisa gambar. Oh. Terserah, terserah. Ini dan ini ada ukuran size. Contohnya
Saya ada di posisinya di rumah lah, anggaplah rumah saya ya. Google Map. Caranya kita pasang di petanya. Contohnya saya buatnya tagnya dari titik. Longitude, ininya float, device-nya MQTT, ini topiknya mau user, control, MI, ininya domain. Save, kemudian kita buat lagi MQTT, longitude, longitude. Oh, MI. Kita cek di MQTT, saya pasang. Apabila ia berjanji, ia berjanji. Apabila diberi amanah, ia berkhianat. Enggak, ini dulu. Apa latitude dulu baru long ya, kalau nggak salah ya. Urutannya ya. Lupa. Iya, yang min 6 itu Itu lang ya. ya min 6 itu latnya latitude. Yang belakangnya itu long. Cuma ini JSON tuh gimana ya model JSON tuh? 6 biasanya aku 6. Ya, 6 sudah presisi. pemisahnya tuh koma atau apa ya? Saya lupa Ya, ya. ya itu udah cukup itu titik itu. Udah benar. Enggak, ini ada kesalahan nih. Oh, ada komanya. Oh, koma ini habis 4,5 itu. Ah, itu. Udah. Coba cek di sini. Suka. Nah, ini. Ini Itu ada se- lang sama seharusnya enggak. string itu, Jak. Tipe Hmm? datanya. Kalau float bukan pakai string dah. Plot, plot. Oh, float. Ya, kita cek di sini dashboardnya. Markernya rumah. Latitude, longitude, longitude. Nah, ini ada titiknya. Oke. Nah, ini titiknya. Ganti saya nih, misalkan saya ganti jangan circle lah. Ganti image-nya misalkan mobil. Mobil ini agak besarin pakai 64. Saya di sini ini muncul.
Saya geser aja ya, kita geser, geser di sini, geser dikit aja. Tuh. Nah, kita cek di sini tagnya udah 8. Kurang akeh geser ya, Cak. Nah, oh ini ada kurang mundur jauh. Yo. Ya, jangan 4 deh. Nah, ya. Ini 5. Nah, bentar ya. Nah, Jadi kalau misalkan ini bergeser dikit aja, udah geser dia mainan. Gitu. Oke. tuh. Jadi kalau Kan, tracking GPS bisa jalan-jalan tuh. iya, bisa buat monitoring istri-istrinya itu. Oh iya, kalau istrinya pakai GPS, cemplungin aja GPS-nya tuh. Nah, itu bisa main-main ya. Jadi, nah bergerak. Jadi kalau misalkan hubungan dengan gardu juga bisa main, atau GPS tracking bisa pasang di sini. Nanti dihubungkan dengan online. Ini harus online kan, karena posisi sekarang kan di lokal ya targetnya. Gitu, Cak. Oke, aman ya. Nah, gimana tentang data lognya? Nah, ini tinggal main data lognya. Data lognya misalnya saya pengennya temperatur indoor ini kelihatan. Kemudian saya pengen longitude, longitude pergerakannya. Gitu. Gitu, Cak. Bermain-main gini lah. Iseng-iseng berhadiah. Ya, ada pertanyaan nggak? Ya, silakan yang lain. Mungkin ini saja. Di atasnya apa gambar itu ada pop up nggak itu? Kalau diklik muncul apa itu? Diklik. Di mana? Yang tadi peta-peta. Oh, peta. Ini, ini. Oh, penamaan tadi ya. Iya, ada nama sama Oh, ordinasi datanya. datanya ya. Oh, oke, tahu. Kalau nambahin value-nya gitu, misalkan nih, kita anggap aja itu titik gardu. Nah, Hmm, terus di pop up-nya itu ada value misalkan beban gardu tersebut itu bisa ditambahkan di mananya ya? itu berarti ada note ya. Kalau itu kan, Ada ya ada apa? Register yang ditampilkan di pop up-nya itu. Ada fitur itu Taca. nggak ada. Ini hanya level rumah, longitude, longitude. Nah, itu ya. Sama icon. Oke. Ya, kalau misalkan ada ternyata rumah ini misalnya gardu ya, gardu ada keterangan yang lain gitu kan. Mm-mm. Keterangan yang lain sih biasanya sih, ya mudah-mudahan ini bisa. Kalau nggak mau dibuatkan seperti itu bisa. Jadi keterangan agak panjang. Ada Hmm. apa spesial karakter lah, spesial karakter Oh. atau informasi ini jangan label satu baris. Jadi dibuat memo gitu kalau mau dibuat gitu. Jadi bawahnya label value register yang Ya, ditambah. description-nya lah. Description-nya bisa Heeh. ditambahin description. Oke, oke, siap. Terima kasih, Cak. Ya, jadi ya nggak usah pakai bling lagi lah, main-main ke sini. Ting- Tinggal beli tagnya aja ya, cukup ya. 100 mah cukup lah, 100 gardu malah Oh masih iya, gratisan. ini kalau saya install di VPS nih, kira-kira butuh speknya kayak gimana? Nggak ada yang aneh-aneh, tinggal jalanin aja. Jadi kalau misalnya mau pakai GPS nih, saya Misalnya VPS yang 2 giga itu apakah mencukupi 2 giga, kemudian ROM-nya berapa kemarin yang 87 itu speknya? ya 2 giga, 2 CPU, 22 20 giga ini Nah, cache-nya. nah kira-kira itu mencukupi nggak itu? Cukup sih, sederhana kecil-kecil kok ini. Oh kecil. Iya, Nah ini bisa terus jalan di sana. itu kan nyimpen terus nih data loggernya kan nyimpen terus ya. Ya, Nah, kira-kira kan pasti kan mengurangi
kapasitas dari VPS tersebut ya. Storage-nya aja sih sebenarnya. Nah, itu bisa dibuat historicalnya itu bisa dibuat auto delete atau gimana? Nah, historical di sini SQLite-nya kalau yang saya sementara ini ada auto backup. Auto backup per 30 hari. Nah, di sini ada auto backup per 30 hari itu ada di bagian history di sini. Jadi disimpan per 30 detik, Mm-mm. kemudian di flashing ke database per Ya. 5 detik. Nah, ini akan di backup per 30 hari Mhm. live retention-nya. Jadi kalau misalnya ada tambahan tadi ada fitur untuk menghapus data awal atau itu saya tidak merekomendasikan ke arah sana karena nanti data logger di sini akan melogging terus. Jadi Mhm. konsepnya ada history di sini, history, history archive-nya. Jadi Mhm. kalau sudah 30 hari dia akan membackup sendiri. Backup Mhm. sendiri terus DB ini. Nah, DB ini kan bisa dibuka di SQLite Explorer Mhm. kan bisa. Ini bisa diarahkan. Gitu karena database ini ada di foldernya data. Jadi kalau misalnya di sini saya pasangnya ini data SCADA ini. Nah, SCADA ini kalau di lokalan atau di VPS bisa jalan. Nah, ini kalau misalkan masuk ke VPS, nanti VPS-nya kan biasa pakai X64. Nah, ini bisa pakai. Ini udah disiapin. Gitu. Terus cara instalasi di VPS juga ada di sini. Arahannya mau bagaimana. Itu ada di implementasi checklist. Taruh dulu. Switch motor. Kasih di sini. Gitu. Gitu, Cak. Oke, oke, siap. Ini kan versi trial. Ini trial ini ada tiba-tiba close-nya ada waktu time-nya atau gimana itu? Oh, Jadi 2 jam trial itu di ya? sini, trial ini dikasih waktu 30 hari full, ya. Session 30 hari limit full. itu? Tapi setelah 30 hari, maka baru berlaku season limit per 2 jam sekali mati, nyalain lagi. Oh, kalau sudah 30 hari ya. Ya, tapi kalau untuk Hmm. khusus KMI ya bisa dimainkan lah. Ini tagnya masih apa istilahnya tuh iseng-iseng berhadiah lah lisensi Oh, ini. gitu. Belum ada tarif, jadi artinya bebas lah. Mau pakai yang Enterprise Unlimited nggak masalah. Oh, gitu. Kalau Oke, misalnya silakan ya starter juga, teman-teman ya. Bisa mengembangkan eh dashboard. Oh, mungkin gini. Ini kan banyak yang kira-kira teman-teman sudah dapat softwarenya nggak ini? Jadi mungkin kita buat challenge saja yang bikin dashboardnya Aliskada nanti eh diupload ke medsos ya. ya Dan medsos. yang paling banyak like-nya kita kasih hadiah gitu aja Cali ya. Dapat hadiah dari Ya, KMI. boleh. Mm-mm. Nanti kalau misalkan membuat bagus, terus like terbagus ya, nanti dapat inilah, dapat lisensi Enterprise itu aja lah. Ya, Ya, sebagai aspirasi kami. oke. Oke. Untuk software sudah disiapkan di Google Drive barangkali ini teman-teman yang mau nyoba Cali. Nanti saya share di ini ya di grup ya. Nanti Iya, yang kuat nanti share ke Google Drive. oke siap. Oke, ada lagi Oke. teman-teman untuk rekaman nanti di ini ya channelnya YouTube KMI ya teman-teman. Silakan Cali bisa di Ya, closing. oke, sudah. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan Ali sekadar ini mencoba untuk bertarung
dalam dunia industri terkait dengan monitoring dan kontrol di sisi SCADA yang minimalis bekerja di WPS. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Cali. Ya. Record yang mati ini gimana nih?